Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazaul Haq Alirsi Khairul ingin menyampaikan kultum Ramadan ceria di tengah pandemi Corona. Saya bersama kedua rekan saya, yaitu Naswa kelas 10 MIPA E dan Muhammad Taufik Ismail kelas 10 IPS B. Hari ini kita sama-sama merasakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, terutama saat bulan Ramadan datang. Biasanya, bulan Ramadan identik dengan masjid, tapi sekarang tidak boleh sementara. Biasanya ada yang berbuka bersama, tapi sekarang tidak boleh. Semua orang harus di rumah saja. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 132 dan 133, dijelaskan cerita sebuah masyarakat yang sombong. Lalu Allah balas dengan bencana kesombongan. Allah balas kesombongan dan arogansi dengan bencana. Mudah-mudahan wabah saat ini bukan saja azab bagi yang tidak beriman, tetapi juga ujian keimanan bagi setiap muslim. Allah tetap maha baik, jadi kita tetap tersenyum agar imunitas tetap baik. Jadi jangan panik, tidak boleh cemas, apalagi saat Ramadan. Kalau kita panik bisa mengganggu kesehatan kita. Wakidul mengartikan kata dari cerita pertama, C, yang berarti cermat. Di mana dalam kondisi pandemi umat Islam harus tetap cermat. Saat ini menjaga kesehatan adalah wajib, maka dilarang untuk ke masjid. Ulama sudah memberikan fatwa dalam kondisi wabah kita untuk sementara tidak ke masjid. Kita harus cermat menerima ujian yang diberikan Allah. Nama saya Naswa Nadria Futi dari kelas 10 MIPA E. Sekarang saya akan melanjutkan kultum dari Gizan. Lanjutan dari huruf C itu adalah E. E itu artinya adalah energik. Kita sebagai umat Islam dalam berpuasa itu harus energik dan tidak bermalas-malasan. Seperti energi dalam mengejar pahala dari Allah. Contohnya itu seperti sholat atau membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nah, energik dalam berpuasa itu juga membuat kita menjadi lebih produktif. Nah, contohnya itu adalah seperti memasak, terus menulis, terus berkreasi dan sebagainya. Energik semangat dalam berpuasa itu juga membuat kita dapat mendapat lebih banyak pahala daripada yang tidak bersemangat. Berpuasa bukanlah alasan untuk malas-malasan atau tidur, itu bukan alasan dari puasa itu. Maka kita harus lebih berenergi dan jaga koneksi kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ada huruf E, itu ada huruf R. R itu artinya adalah responsif. Responsif itu artinya adalah rasa kepedulian terhadap orang lain. Rasa kepedulian terhadap orang lain juga bisa dilaksanakan di media sosial, seperti berbagi dengan aplikasi tertentu. Juga bisa berbagi ilmu yang kita punya di media sosial. Hal itu juga merupakan rasa bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, puasa kita dapat menjadi sempurna. Selanjutnya ada huruf I. Huruf I itu adalah inovatif. Selama kita berpuasa, kita juga harus bisa menjadi inovatif dan kreatif. Bulan Ramadan itu bisa kita laksanakan inovatifnya itu dengan berbagai macam cara. Misalkan ada seseorang yang hafalan Al-Qurannya itu sedikit. Nah, waktu di bulan Ramadan ini kita harus bisa meningkatkan hafalan kita.
Ada contoh lain lagi, misalkan kalau misalkan ada seorang ayah yang biasanya itu belum pernah ngeimamin keluarganya. Nah, mulai sekarang itu dia itu harus bisa mencoba mandiri dan taraweh di rumah itu secara mandiri bersama keluarganya. Nah, dia itu harus mengimami keluarganya itu. Biasanya kan kalau misalkan Ramadan sebelumnya itu Ramadan itu dikontrol oleh masjid. Nah, pada Ramadan kali ini kita harus bisa berinovasi untuk mandiri. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Taufik dari kelas IPSB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huruf terakhir yaitu A, yang berarti aktualisasi akhlak. Sebab pada akhirnya puasa menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik. Misalnya, yang dulunya kita hanya sholat wajib, sekarang kita juga melaksanakan sholat sunnah. Hal itu menjadikan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita pindahkan hati dengan Allah di rumah saja. Kalau biasanya di masjid katanya. Kemudian yang dijaga dalam akhlak yaitu berbicara. Lidah harus dijaga agar tidak menyakiti hati orang lain. Tidak mungkin orang yang baik memiliki kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Jagalah perkataan karena kita berpuasa, katanya. Setiap muslim juga harus menjaga pandangannya. Kemudian juga kita harus menjaga nafsu makan agar kita tidak banyak makan saat berbuka. Jangan karena kita berpuasa kita melampiaskan banyak makan kita saat berbuka. Umat Islam juga harus banyak beristighfar, sebab Allah tidak akan mengazab bagi mereka yang meminta ampun. Allah adalah tempat bersandar terbaik, karena Dialah yang memenuhi semua harapan kita. Mari kita tetap ceria selalu. Semoga pandemi COVID-19 ini berlalu dan kita dapat meraih berkah di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Razan, absen 21, ex MIPA E. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat muslim harus melakukan kegiatan yang positif selama di bulan Ramadan ini, seperti berzikir, meningkatkan hafalan, dan lain-lain, dan hal positif lainnya, tanpa harus melanggar apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu untuk di rumah aja, karena kita juga diberi kemudahan, yaitu bisa sholat beribadah di rumah. Ya, jadi sekian. Mari kita tetap ceria menghadapi COVID-19 ini. Semoga pandemi COVID-19 ini berlalu dan kita dapat meraih berkah di bulan Ramadan ini. Dan kita juga harus selalu menjaga kesehatan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.